Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saifuddin akan menjelaskan jamaah tabligh yang ada di Indonesia. Akan tetapi saya akan menjelaskan awal mula berdirinya jamaah tabligh. Jamaah tabligh merupakan gerakan yang bercorak sufi yang muncul di India. Jamaah tabligh berdiri di Mewat, India pada tahun 1927 yang didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail Al-Kandahlawi Al-Deobandi Al-Jisti. Nama Al-Kandahlawi, nama yang disandarkan dari nama daerah, yaitu Al-Kandahlah, Kandahlah, dan Deobandi, nama yang disandarkan dari nama desa yang ada di India, yaitu Deoban. Dan begitu juga Al-Jisti. Al-Jisti itu nama yang disandarkan dari tarekat sufi, yaitu tarekat Al-Jistiyah. Nah, kemudian beranjak ke Indonesia, jamaah tabligh. Awal mula muncul jamaah tabligh di Indonesia yaitu di Masjid Al-Hidayah di Medan pada tahun 1952 yang dipimpin oleh Miyaji Isa dengan menamakan kelompoknya sebagai Jamaah Khuruj. Dalam bahasa Arab, kharaja yakhruju, khurujan mempunyai makna keluar. Maka bisa kita simpulkan yakni jamaah yang keluar dari wilayahnya atau dari daerahnya untuk berdakwah di jalan Allah, untuk melatih memperbaiki diri dan mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah tabligh ini mempunyai pusat pergerakan. Yang pertama yaitu di Jakarta, di Masjid Kebun Jeruk Jakarta. Itu sebagai pusat atau markas kegiatan serta gerakan jamaah tabligh, yang mana tingkatnya tingkat nasional. Dan yang kedua yaitu di Bandung, yaitu di Masjid Al-Madinah, di mana gerakan dakwah Islam ini lintas daerah, lintas kabupaten dan lintas provinsi. Adapun yang ketiga, lembaga kaderisasi Jamaah Tabligh Indonesia yang dipusatkan oleh Pesantren Al-Fatah yang di Magetan, Jawa Timur. Adapun sasaran gerakan dakwah jamaah tabligh itu sangatlah luas, mulai dari lingkup perkampungan, desa, kota, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke tingkat nasional bahkan internasional. Adapun perkembangan dari jamaah tabligh ini yaitu kita bisa lihat dari anggota jamaah tabligh yang di Indonesia. Anggota jamaah tabligh di Indonesia sangatlah berkembang, sangatlah menyebar luas, dari aktivis agama bahkan di kalangan masyarakat seperti mahasiswa, akademisi, pelajar, bahkan pengusaha dan selebriti. Sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Adapun kesimpulannya yang saya jelaskan tadi yaitu awal mula berdiri jamaah tabligh, awal mula muncul jamaah tabligh di Indonesia dan pusat gerakan dakwahnya dan sasaran gerakannya dan perkembangan jamaah tabligh yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zara Faris Edwina Khairia. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sumber Ajaran Jamaah Tabligh. Sumber ajaran Jamaah Tabligh tidak jauh beda dengan sumber ajaran agama Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Syekh Ali Hasan Al-Halabi, beliau mengatakan bahwa jamaah tabligh sering menggunakan dalil-dalil do'if dan dalil-dalil hadis maudhu, sehingga hal ini cukup membahayakan jamaah tabligh karena mereka sering menggunakan dalil-dalilnya untuk mengamalkan sesuatu.
mengamalkan sesuatu amalan, yaitu fikih, akidah, dan lain-lain. Padahal sudah dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, "Mayyakulu alayya malam akul falyatabawa maqadahu minan nar." Yang artinya, barang siapa yang berkata atas apa-apa yang tidak pernah kukatakan, maka tempatkanlah tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa jamaah tabligh memiliki banyak keanehan dan banyak juga keajaiban. Salah satunya, mereka sebenarnya tidak mengetahui ilmu-ilmu tentang bagaimana mengetahui hadis sahih ataupun mengetahui hadis dhaif, dan tidak bisa melafadzkannya dengan benar karena mereka tidak mengetahuinya. Sumber ajaran jamaah tabligh yang lainnya adalah dari kitab-kitab ulama terdahulu, yaitu kitab Sahih Imam Bukhari, yaitu Riyadhus Shalihin, Ihya Ulumuddin, dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusir Hasan Ridho. Saya akan menyampaikan tentang prinsip dakwah jamaah tabligh. Prinsip dakwah jamaah tabligh yaitu al-amar bil ma'ruf wal nahi anil munkar, yaitu demi membawa kesuksesan kejayaan umat manusia baik di dunia dan di akhirat. Gerakan jamaah tabligh ini yang mengajak untuk kembali kepada Islam secara kafah. Apa itu kafah? Kafah adalah secara totalitas atau menyeluruh. Dalam kitab Muntakhab Hadits, di sini ada 6 prinsip ajaran gerakan jamaah tabligh. Itu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga yaitu zikir yang disertai dengan ilmu, yang keempat memuliakan sesama muslim, yang kelima ikhlas dalam beramal, kemudian yang keenam dakwah dan tabligh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian model komunikasi dakwah jamaah tabligh yaitu terdiri dari yang pertama komunikasi dakwah yaitu infiradi. Apa itu infiradi? Yaitu dakwah antar pribadi. Kemudian yang kedua dakwah ijtimai. Ijtimai itu dakwah kepada kaum muslimin yang berada di lingkungan atau kampung. Kemudian yang ketiga itu dakwah dalam khususi. Di sini khususi yaitu dakwah kepada keluarga, kepada pemimpin pemerintahan kemudian tokoh masyarakat, yang orang-orang yang pernah khuruj. Kemudian komunikasi dakwah umumi, ya. Dakwah umumi di sini mendakwahkan kepada masyarakat umum atau latar belakang yang berbeda. Kemudian ada 3 kegiatan di sini. Yang pertama itu khuruj. Apa itu khuruj? Khuruj merupakan aktivitas atau rutinitas keluar rumah guna berdakwah yang membutuhkan pengorbanan waktu, biaya, kemudian dilakukan berbulan-bulan. Yang kedua, jaulah. Jaulah adalah bentuk penyebaran informasi keagamaan dan bentuk komunikasi interpersonal, kemudian pendekatan silaturahmi atau berkunjung kepada sasaran dakwah yang kita tuju. Kilah di sini berjamaah, di mana aktivis jamaah berasal dari berbagai wilayah dan kemudian berkumpul dalam aktivitas seperti tabligh akbar di masjid atau di tempat tertentu. Terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Desita Rayunese akan menjelaskan azan dan landasan dakwah jamaah tabligh. Di sini ada 6 azan dan landasan dakwah jamaah tabligh. Biasanya dikenali dengan 6 sifat, yaitu yang sifat yang pertama adalah kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yaitu dengan sifat yang pertama ini bertujuan untuk mengeluarkan keyakinan makhluk dari dalam hati kita,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya nanti bila seorang itu meninggal itu udah benar-benar dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah sholat dengan khusyuk dan khudu, yaitu sholat yang diiringi dengan penuh konsentrasi batin dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan melakukannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Adalah ilmu dan zikir, yaitu mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, serta melakukan itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah memuliakan sesama muslim atau disebut ikramul muslimin, yaitu menunaikan hak-hak sesama saudara. Untuk mendapatkan sifat ini biasanya diperlukan dakwah tentang pentingnya memuliakan sesama muslim. Pertama adalah memperbaiki dan membentulkan niat, yaitu membersihkan niat dari dalam hati kita. Itu dari setiap amal kita yang kita perbuat itu hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam di sini adalah dakwah dan tabligh. Dakwah dan tabligh ini bertujuan untuk memperbaiki diri kita sendiri dengan menggunakan harta dan diri sendiri untuk menjalankan semua perintah Allah dengan cara menghidupkan agama secara sempurna pada diri kita sendiri dan kepada seluruh manusia dengan cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentang identitas jamaah tabligh. Beberapa keunikan dari jamaah tabligh yaitu adalah dari cara penampilan, cara berpakaian, tata cara makan, metode dakwah, dan kurus. Dari segi penampilan, jamaah tabligh yaitu adalah seorang yang berjenggot, dai hitam yang menandai bekas sujud dengan memakai surban. Adanya untaian tasbih dan tongkat di tangannya, aroma minyak cendana yang khas dari jamaah tabligh dari Asia Timur. Sedangkan dari segi berpakaian, jamaah tabligh menggunakan baju Afghani yang memiliki lengan panjang menjulur sampai lutut serta celana panjang sampai atas mata kaki. Sedangkan tata cara makan dari jamaah tabligh adalah makan secara bersama-sama bisa 5-7 orang dengan cara melingkar, duduk tegak, dan bertumpu pada satu betis. Sedangkan metode dakwah dari jamaah tabligh sendiri yaitu adalah secara damai dan mengingatkan dari umat yang telah menyeleweng dengan kembali ke agamanya lagi. Sedangkan yang terakhir adalah kurut, yaitu menyengaja keluar rumah, meninggalkan keluarganya demi menjalankan misi dakwahnya. Hanya jamaah laki-laki yang menggunakan kurut ini, tidak ada jamaah perempuan yang menggunakan kurut ini. Ya, saya Linda Isma Cianengrum akan menjelaskan tentang keanggotaan jamaah tabligh. Nah, untuk keanggotaan jamaah tabligh ini secara administratif itu tidak terstruktur, tidak tercatat, dan tidak dibukukan sehingga tidak diketahui secara pasti siapa saja yang menjadi anggota jamaah tabligh dan jumlahnya pun tidak dapat ditentukan. Tapi umumnya anggota jamaah tabligh tersebut mampu mengenali anggota jamaah tabligh lainnya. Namun meskipun demikian ada beberapa klasifikasi dalam anggota jamaah tabligh. Yang pertama adalah anggota aktif. Nah, untuk anggota aktif ini adalah suatu anggota jamaah tabligh yang selalu mengikuti kajian dakwah jamaah tabligh dan selalu memakai pakaian identitas jamaah tabligh. Umumnya, anggota aktif ini berasal dari kalangan kaum pedagang. Untuk yang kedua yaitu anggota setengah aktif. Nah, untuk anggota setengah aktif ini adalah suatu anggota jamaah tabligh yang tidak selalu memakai pakaian identitas jamaah tabligh dan tidak selalu mengikuti kajian dakwah jamaah tabligh. Umumnya, anggota sebagian aktif atau setengah aktif ini dari kalangan para pekerja kantoran atau karyawan. Untuk yang ketiga yaitu anggota tidak aktif, simpatisan, dan anggota yang baru belajar. Untuk anggota ini adalah suatu anggota jamaah tabligh yang tidak pernah memakai pakaian identitas jamaah tabligh dan tidak pernah mengikuti kajian dakwah jamaah tabligh kecuali diajak oleh para anggota aktif jamaah tabligh. Umumnya anggota ini tidak terlalu memahami ajaran agama Islam dengan baik. Nah, mayoritas dari anggota jamaah tabligh ini adalah suatu para kaum pedagang karena mereka tidak terikat dalam pekerjaannya, tidak terikat waktu, sehingga dapat secara leluasa dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Namun meskipun demikian ada
juga anggota jamaah tabligh yang berasal dari kalangan lainnya seperti dari kalangan politisi, kalangan olahragawan, kalangan artis, kalangan anak muda, dan lain sebagainya. Ya, sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.